Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kembali kita berjumpa kali ini pada program penjernih Kolbu Roadshow. Saya Dr. Haji Suwarmawan MPD, Alhamdulillah diterima oleh seorang ulama muda, tokoh agama di Kecamatan Muara Gembong, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Syarifuddin, sarjana pendidikan, seorang da'i muda di wilayah Kecamatan Muara Gembong. Yang kebetulan saya bertugas di wilayah Kecamatan Muara Gembong sebagai camat Muara Gembong. Alhamdulillah, setelah saya menjalankan tugas sebagai khatib di Masjid Al-Mujahidin Desa Pantai Sederhana, berkesempatan berjumpa dengan beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Syarifuddin SPD, yang cukup dikenal di wilayah Bekasi ini dengan panggilan Ustaz Angling Dharma. Kita akan ketahui nanti latar belakang penyebutan Angling Dharma. Oleh karena itu, mari kita simak bersama materi taujih yang akan disampaikan beliau khusus untuk kajian kitab Wasyiatul Mustafa karya Syekh Al-Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang syarat dengan nasihat-nasihat atau hikmah. Dari 16 bab yang ada dalam kitab tersebut akan dibahas oleh beliau beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karena itu, fadhol kita simak bersama penyampaian materi seputar materi yang ada pada kitab Wasyiatul Mustafa, yang kali ini hanya fokus kepada kajian tentang 7 amalan yang membuat malaikat iri dan ingin menjadi manusia. Fadhal Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan pimpinan kita Kecamatan Muara Gembong, Bapak Camat, dan bisa bergabung di dalam channel beliau yang sangat luar biasa, yang syarat isinya penuh dengan nasihat-nasihat, yaitu Penjernih Kolbu Channel. Mudah-mudahan Penjernih Kolbu Channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas sebagai ilmu yang kita ambil, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sahabat Penjernih Kolbu Channel, tadi di awal mukadimah Bapak Camat kita sempat mempertanyakan bagaimana asal usul bisa nama ini bisa mempunyai gelar Angling Dharma, Pak Camat ya. Ini sejarahnya sangat singkat. Untuk pemberian lakop atau gelar panggung dakwah itu Angling Dharma, itu pemberian, alhamdulillah pemberian daripada guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Suherman Haramain. Beliau memberikan lakop Angling Dharma. Saya juga nggak tahu dari mana jalurnya gitu kan. Sebagai murid kita sami'na wa ta'ana, dan alhamdulillah berkah Pak Camat dari wasilah nama Angling Dharma itu, sehingga
kita banyak mendapatkan undangan silaturahim ke berbagai macam tempat, termasuk sampai ke luar kota. Ini hikmah, mungkin berkah daripada guru ya. Seperti itu Pak Camat ya, walaupun banyak duka citanya gitu kan. Satu cerita singkat Pak Camat nih yang sampai saat ini saya kalau ingat masih lucu gitu kan. Yang namanya angin dharma kan identik dengan jubah kebesaran seperti kerajaan. Dulu saya pernah diperintahkan oleh guru untuk membuatnya, saya buat udang-udangnya juga kayak kerajaan gitu kan. Suatu ketika kita ada acara, kita pakai motor itu motor repo waktu zaman dulu gitu, beberapa tahun yang lalu dah ya. Kebetulan emang jubahnya mungkin terlalu panjang, akhir kan nyangkut di jari-jari. Ya alhasil alhamdulillah gitu kan. Sebelum kita naik ceramah kita udah terbang duluan. Terbang bukan ke lokasi acara, tapi terbang dari atas motor sampai ke aspal. Itu pengalaman yang sampai saat ini saya ingat. Namun tetap kita berjalan ke lokasi acara walaupun berdarah-darah, walaupun jubah sobek penuh dengan oli gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dalam dakwah yang sampai saat ini alhamdulillah dengan izin Allah masih tetap berjalan. Baiklah sahabat penjadi Kolbu Channel yang berbahagia, tadi pula dalam pertemuan kali ini Bapak Camat kita ini bukan hanya sebatas pimpinan saya di wilayah Kecamatan Muara Gembong. Beliau memang Allah pilih sebagai camat yang memimpin wilayah Kecamatan Muara Gembong. Namun yang lebih hebatnya lagi, beliau adalah seorang tokoh agama. Ini kelasnya udah ustadz bahkan kiai. Ini masalah keilmuannya sangat luar biasa. Makanya ini ada keterkaitannya tentang materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini Pak Camat. Karena saya bersyukur bisa duduk berdampingan dengan Pak Camat, yang mana Pak Camat ini adalah guru saya plus tokoh agama plus ulama, ustadz dan kiai. Maka hal ini pun yang membuat nih kebersamaan kita pada sore hari ini membuat malaikat iri. Karena memang di dalam keterangan dalam kitab Wasyiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdullah Asy'arani ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Wahai Ali, malaikat Jibril mempunyai keinginan untuk menjadi anak cucu Adam. Artinya ingin menjadi manusia, ingin jadi kita lah, ingin menjadi saya, ingin menjadi Pak Camat. Namun apa yang membuat malaikat Jibril ini iri pengen menjadi manusia, yang notabene mohon maaf Pak Camat, sebagai manusia kita al-insanu ma'al khoto'i wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa, bicara dosa banyak. Walaupun saya sering menyampaikan kebaikan, Pak Camat juga sering menyampaikan kebaikan, namun berbicara dosa dan salah kita pasti punya. Itu sangat kita akui sebagai manusia. Namun kenapa mereka ini, malaikat ini iri pengen berubah jadi manusia? Ternyata kata Nabi lisabi khisal, disebabkan oleh 7 perkara, 7 amalan. Kita langsung saja Pak Camat ya, karena memang waktunya juga sudah sore, kita langsung saja. Apa yang pertama? As-shalawatul khamsi ma'al imam. Ternyata sholat di belakang bersama dengan imam, sholat 5 waktu, atau lebih jelasnya lagi sholat berjamaah, ini satu amalan yang sangat istimewa, sehingga membuat malaikat yang gak punya nafsu tapi iri pengen berubah jadi manusia. Masya Allah, ini luar biasa. Tadi Pak Camat selesai sholat berjamaah, kita sholat Jumat berjamaah, bertugas sebagai khotib, ini luar biasa. Dan juga bagi sahabat penjeni Kolbu Channel, mari sama-sama jangan pernah kita tinggalkan sholat berjamaah. Kalau bisa kita datang ke masjid, silahkan ke masjid atau ke musola, karena ini amalan yang sangat luar biasa Pak Camat. Bahkan setiap kita menuju dari rumah nih dalam keadaan berwudu, kita menuju ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, Masya Allah, itu seperti Allah berikan pahala haji dan umrah. Bahkan tuh malaikat berebut nyatet amal kebaikan orang yang datang ke masjid buat sholat berjamaah. Dan juga tingkat kekhusyuannya antara sholat berjamaah dengan munfarid ini sangat berbeda. Betul gak Pak Camat? Mohon maaf, kalau sholat sendirian di rumah apa keingetan?
betul nggak? Kalau sholat sendiri di rumah ya saya pun pernah mengalami hal itu ya kan, karena memang banyak indikasi yang membuat sholat kita kagak khusyuk. Di antaranya ya dengan keramainya rumah kita, anak-anak itu kan, apalagi dalam kondisi kita nggak punya duit itu kan, itu sangat mempengaruhi itu kan. Apalagi mohon maaf seandainya ada bapak-bapak yang rada genit. Yang rada genit itu biasa kalau sholat di rumah HP berbunyi aja nih hati nggak khusyuk Pak Camat. Mohon maaf. Mungkin ada yang seperti itu ya. Coba ketika dia takbir Allahu Akbar, HP berbunyi, ini hatinya ngomong, jangan-jangan gitu ya. Siapa nih? Jangan-jangan yang orang belah sonon yang rada pirang gitu kan. Itu ada hal-hal seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita sholat berjamaah pun tetap kekhusyuan itu adalah yang mengganggu kekhusyuan kita. Di antaranya mohon maaf seandainya kita sholat Jumat, sholat berjamaah, di depan kita aja ada yang sholat pakai kaos partai. Apalagi kan sekarang musim caleg gini kan. Musim dimana para dewa ini ngebagiin kaos Pak Camat. Ya kan, coba seandainya ada jamaah yang sholat pakai kaos partai di depan kita nih, kita di belakang, pasti itu hati, mungkin mulut gak membaca, tapi ketika mata melihat, hati pun akan membaca. Bener ya Pak Camat? Nah itu yang, tapi tetap ketika kita sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat yang Allah berikan buat kita ketimbang kita sholat sendirian. Makanya mudah-mudahan saya dan Pak Camat dan juga sahabat penjernih Qabul Channel diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu yang pertama. Kita langsung yang kedua Pak Camat. Yang kedua, yang membuat malaikat Jibril itu iri adalah wa mujalasatil ulama. Ketika kita duduk bersama dengan ulama, seperti yang saya sampaikan, Pak Camat adalah seorang ulama, bukan hanya sebatas pimpinan kita di dalam pemerintahan, namun juga sebagai tokoh agama, sebagai ulama yang harus kita guru, yang harus kita wajib ambil keilmuannya. Makanya duduk bersama dengan ulama, lebih tepatnya lagi adalah pengajian. Karena setiap orang duduk bersama dengan ulama pasti di dalamnya ada pengajian. Makanya yang rajin datang ke pengajian, insya Allah mempunyai amal yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa perlu bicara banyak-banyak Pak Camat ya. Karena pahala orang yang duduk di pengajian itu udah jangan disampaikan lagi dah. Udah pokoknya udah luar biasa. Dosa diampuni, betul nggak? Jaminan sorga dapat. Makanya saya duduk bersama dengan Pak Camat, biarin tuh malaikat iri, pengen berubah jadi saya. Ya karena saya duduk. Iya. Kalau engkau melewati taman surga maka singgahlah, berhentilah. Iya, mampir. Taman surga maksud Rasulullah ternyata adalah pengajian. Ketika orang berkumpul duduk di majelis taklim, mengagungkan Allah, berselawat kepada Rasulullah, dia mencari ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya, itulah taman surga yang ada di dunia. Makanya insya Allah yang sering duduk di taman surga yang ada di dunia, pasti Allah akan dudukkan di taman surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan saya dan Pak Camat bisa duduk di sana bareng-bareng ya. Amin. Langsung yang ketiga, poin yang ketiga adalah wa'iyadatil marid, jenguk orang sakit. Ini luar biasa ini. Ini menunjukkan sifat sosial yang sangat luar biasa. Sehingga saya pun mengalami sakit ketika dijenguk oleh teman, apalagi dijenguk oleh Pak Camat. Bawa tentengan yang gede langsung sembuh. Lihat tentengan itu. Tapi kalau Pak Camat nggak bawa tentengan masih lemes juga Pak Camat. Ini luar biasa ini. Ya menjenguk orang yang sakit ini memang pahalanya sangat luar biasa. Ada adab-adabnya, ada akhlaknya. Kalau bisa kita sentuh dadanya sambil kita mendoakan. Atau terus juga kita pegang tangannya. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang mempengaruhi psikisnya. Kadang-kadang ada, mohon Pak Camat, ketika ada yang ngejenguk, aduh ya Allah ibu sakit apa? Saya sakit lambung. Masya Allah ibu, kemarin tetangga saya sakit sama kayak ibu, mati. Ini yang bahaya nih. Ini yang dijenguk ini yang sakit bukan malah semangat kepikiran, ujung-ujung mati juga. Makanya ucapan-ucapan yang baik dengan ucapan doa dan lain sebagainya, dengan akhlak-akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah akan bisa menyemangati orang yang sakit ketika kita jenguk.
Ya, langsung poin yang keempat Pak Camat ya. Wa tasyi'il janazah. Yang keempat itu yang membuat malaikat Jibril iri, pengen berubah jadi manusia adalah ketika kita menghantarkan jenazah. Ikut bertakziah ketika ada saudara tetangga yang meninggal, kita ikut kalau memandikan mungkin untuk keluarga ya, kita ikut mensolatkan dan juga kita ikut menghantarkan sampai ke pemakaman. Insya Allah kalau kita hanya mensolatkan saja itu pahalanya seperti Allah berikan gunung emas seperti gunung Uhud itu kan, satu kirot kalau hanya sebatas kita mensolatkan. Tapi ketika kita langsung habis mensolatkan ini, kita langsung menghantarkan sampai ke pemakaman yang akan kita jadikan ibroh pelajaran buat kita kalau suatu saat kita juga bakal seperti itu mendapatkan pahala seperti 2 kirot. Hakul muslim alal muslim dan juga nah itu kalau kita itu semua waktunya juga Pak Camat ya. tapi itu yang luar biasa ya, artinya menghantarkan jenazah tujuannya apa? Untuk menjadi pelajaran buat kita. Suatu saat nanti pasti kita akan seperti itu. Betul nggak Pak Camat? Dan yang kelima ya, yang kelima wasakil ma'i, memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan. Ini ada kisah singkat ini Pak Camat. Ternyata memberikan air, memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan ini sangat dicintai oleh Allah. Suatu kisah dulu itu ada seorang, mohon maaf, pelaku zina. Bisa dikatakan kalau di ini apa ya? Itu yang suka-suka itulah. Yang suka kita jalan kemudian kita lewat dipanggil AA. Iya, yang kerja di PT. Ya pokoknya nggak isi itu. Ya mohon maaf, di zaman dulu ada kisah seorang wanita pelacur. Ketika dia lewat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian dibantu oleh dia diberikan minum. Anjing yang memang notabene adalah binatang yang najis. Tapi ketika dia berbuat kebaikan dengan seekor anjing, dia kasih minum. Masya Allah, kabar gembiranya dimasukkan ke dalam surga lantaran kebaikan dia memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Orang pengusaha membuat sumber air minum untuk masyarakat Muara Gembong gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan para pengusaha bisa mendengar channel ini ya sehingga bisa memberikan air jernih kepada masyarakat kecamatan wilayah Muara Gembong yang kesulitan dalam air bersih dan lain sebagainya. Ya, langsung keenam adalah wasulhi bainal isnain, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kenapa? Islam sangat menjunjung perdamaian. Islam sangat menjunjung keharmonisan di antara sesama. Makanya ketika ada yang sedang berselisih, berantem, cekcok, damaiin. Jangan sampai kita jadi orang yang ketiga, ngedamaiin kagak, ngerusuhin iya. Ada yang kayak begitu Pak Camat, ngadu domba. Lu diomongin sama sono, lu akhirnya apa? Yang berantem tambah berantem. Makanya sebisa mungkin kita mendamaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dari dua orang yang berselisih ini dia bisa berdamai, bisa saling islah. Seperti itu Pak Camat. Yang terakhir ini ada 2 poin namun dijadiin satu, yaitu wa ikramil jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Karena gini, ketika Rasulullah ditanya, karena yang namanya tetangga ini kita mempunyai hak dan kewajiban Pak Camat. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hakul jar alal jar, apa sih hak tetangga dengan tetangga yang lain? Maka dari panjang lebar jawaban Rasulullah ada satu yang kita petik, yaitu in asobahul khair hanatahu wa in asobathu musibah azaitahu, kata Nabi. Jika tetangga kita mendapatkan nikmat, maka kita punya kewajiban untuk mengucapkan selamat dan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada tetangga kita. Senang atas kesenangan orang lain. Walaupun ini sulit Pak Camat, mohon maaf. Mohon maaf. Ini secara manusiawi bersyukur atas kenikmatan orang lain ini rada sulit. Yang kita tidak dapat itu ya. Yang kita kadang-kadang susah. Jangankan kita bersyukur untuk kenikmatan orang lain, bersyukur atas kenikmatan diri kita sendiri aja susah gitu kan. Ya ini di masyarakat umum ini sering terjadi gitu kan. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas kenikmatan orang lain. Itu disebutnya tahniah. Dan yang kedua kata Nabi, jika tetangga kita mendapatkan musibah, maka wajib kita saling menguatkan dengan cara taksiyah. Kembali ke poin yang keempat tadi, ya kan, batasi janazah. Kita datangin rumahnya untuk bertakziah, untuk kalau kata orang Muara Gembong nyelawat.
menyelawat juga dengan tata cara adab yang baik juga gitu kan, sehingga kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari kematian yang dialami oleh saudara kita. Ini 7 amalan yang tadi kita bahas bersama Pak Camat. Kalau seandainya ada di dalam diri manusia dan dalam diri anak cucu Adam, maka sudah pasti akan membuat malaikat iri pengen berubah jadi manusia. Mudah-mudahan dari 7 amalan ini saya dan Pak Camat dan juga sahabat penjernih Kolbu Channel bisa menjalankannya sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Sungguh luar biasa, sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, telah kita simak singkat, padat, namun kita yakini sangat bermanfaat. Kenapa yang beliau sampaikan tadi ini sangat aplikatif, implementatif, dan memang jadi bagian dari muamalah gitu, interaksi kita kepada sesama kita, dan sungguh luar biasa. Hablum minallah dan hablum minan nas. Di 7 perkara itu. Jadi tentunya inilah menjadi penguat, dan kita baru sadari, kita yakini mengapa malaikat iri, al-mukarram ya, mengapa malaikat iri kepada manusia, pada anak cucu Adam. Ternyata memang banyak keutamaan dan besarnya pahala dari 7 amalan tadi, al-mukarram ya. Betul. Baiklah para pemirsa, sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, mengingat keterbatasan waktu yang ada, insya Allah untuk materi selanjutnya terkait dengan kajian seputar materi yang ada pada kitab Wasyiatul Mustafa akan dilanjutkan oleh beliau dengan kajian yang selanjutnya tentunya. Maka mohon izin kami berdua menyudahi perjumpaan kita pada kali ini, dan akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.